Pasca pengakuannya di sejumlah media, Susi Susilawati, wanita asal Bogor yang mengaku sebagai istri Siri Rektor IPDN Inyoman Sumaryadi, katanya mulai mendapat teror dari berbagai pihak. Namun Susi tak gentar, bahkan berniat menempuh jalur hukum. Maju terus Mbak, maju. Pernyataan Susi Susilawati, wanita asal Bogor, Jawa Barat yang mengaku sebagai istri Siri Rektor IPDN Inyoman Sumaryadi tentu saja mengagetkan banyak pihak. Tak hanya mengaku dinikah siri, dari hasil hubungan cinta keduanya, Susi juga mengaku telah melahirkan seorang anak bernama Dimas yang kini telah berusia 1 tahun. Video berisi foto-foto bocah lucu ini bahkan diunggah ke jejaring sosial. Sejumlah upaya meminta pertanggungjawaban dari Inyoman Sumaryadi telah dilakukan wanita berusia 37 tahun ini. Bahkan Susi mengaku telah bertemu dengan Nyoman dan istrinya, namun usahanya tak membuahkan hasil. Saat dikonfirmasi, Rektor IPDN Inyoman Sumaryadi membantah keras pengakuan Susi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi kini tengah membentuk tim khusus untuk menelusuri kebenaran kasus ini. Karena saya tidak tahu dan tidak merasa, zaman demokrasi kan bisa saja orang menyampaikan apa saja. Tetapi yang penting kami tidak menanggapi isu-isu yang tidak benar. Susi sendiri mengaku tak gentar, bahkan berniat melaporkan Nyoman ke Mabes Polri. Susi juga siap melakukan tes DNA untuk membuktikan jika Dimas adalah benar hasil buah cintanya dengan Inyoman Sumaryadi. Freddy Bangun, Bandung, Jawa Barat. Aduh, emang repot ya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya pengakuan ini, solusinya memang cuma tes DNA. Seperti yang dilakukan sederet selebritis ini, dari sahabat saya CR7 atau Ronaldo, sampai adik saya Justin Bieber. Siapa yang tak kenal dengan kehebatan CR7 alias Cristiano Ronaldo di lapangan hijau? Pesepak bola asal Portugal ini pun pernah bikin heboh 3 tahun lalu saat seorang wanita mengaku Ronaldo sebagai ayah bayi lelakinya. Pengadilan Brasil pun akhirnya menginstruksikan Ronaldo melakukan tes DNA untuk membuktikan hubungan gelapnya dengan Michelle Undazu hingga lahir seorang anak. Ronaldo sendiri sebelumnya sudah dikaruniai 2 anak, yakni Ronald, buah cintanya dengan Michelle Dominguez, dan Maria Sofia, buah cintanya dengan Maria Beatrice Anthony. Selebritis yang juga pernah tersandung kasus serupa adalah Justin Bieber. Penyanyi asal Kanada ini bahkan menerima tantangan sang gadis untuk menjalani tes DNA. Tes yang dilakukan di New Jersey ini dilakukan Justin untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah ayah dari bayi Maria Yeter yang bernama Kristen Anthony Markhaus Yeter. Selain tes DNA, tim Justin juga tengah mengumpulkan bukti lain seperti SMS kalau ayah Kristen sebenarnya mantan kekasih Maria bernama Robbie. Untungnya kebohongan Maria terungkap lewat bukti SMS terungkap jika motivasi Maria adalah mengajukan gugatan pada Justin karena uang. Meski terbukti berbohong, anehnya Maria justru meragukan keabsahan tes DNA Justin Bieber. Selain minta Justin diuji DNA ulang, ia juga siap jika Justin balik menggugatnya. Gak cuma digunakan untuk membuktikan siapa orang tua kandung seseorang, tes DNA juga ternyata punya sejuta manfaat loh. Bisa mendeteksi penyakit jantung, diabetes, hingga Alzheimer. Bahkan di Amerika, FBI memiliki jutaan bank data DNA para pelaku kriminal, karena DNA dinilai lebih akurat ketimbang sidik jari. DNA atau deoksiribonukleik asid atau dalam bahasa Indonesia sering disebut ADN adalah materi genetik yang terdapat dalam tubuh setiap orang yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Berfungsi sebagai cetak biru yang berguna sebagai pemberian kode untuk tiap manusia seperti warna rambut, bentuk mata, bentuk wajah hingga warna kulit. Pengenalan suatu DNA ini dikenalkan oleh Francis Crick, seorang ilmuwan asal Inggris, dan James Watson asal Amerika di tahun 1953. Bentuk DNA seperti spiral ganda yang menyatu rapat. Urutan pasangan basah pada molekul inilah yang akan menentukan ciri-ciri fisik seseorang. Setiap manusia memiliki 23 pasang kromosom yang terdiri dari 22 kromosom somatis dan 1 pasang kromosom penentu jenis kelamin. Kromosom XX menentukan seseorang dengan jenis kelamin wanita dan XY untuk laki-laki. Kromosom ini didapat dari separuh ayah dan separuh ibu. Tes dilakukan dengan mengambil sedikit bagian tubuh seseorang, mulai dari air liur, urin, darah, dan jaringan tubuh lain.
Sampel ini tak akan dapat mengubah sepanjang hidup seseorang. Hasil tes akan didapat dalam jangka waktu 2 hingga 4 minggu dengan biaya sekitar 7 hingga 8 juta rupiah. Tes DNA kini telah menjadi tren untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan darah seseorang. Bahkan, saking majunya teknologi untuk melakukan tes DNA ini, kini tes dapat dilakukan saat janin berusia 12 minggu dalam kandungan loh. Bagi polisi, tes DNA kerap digunakan untuk tes forensik karena DNA lebih akurat daripada bukti seperti sidik jari. Makanya di Amerika Serikat, Biro Penyelidik Federal FBI konon telah menyimpan 40 juta sidik jari dan 1,2 juta profil DNA warganya yang umumnya pernah tersangkut kasus kriminal. Nah, pemirsa, setelah mendekam di penjara selama 25 tahun, Michael Morton dibebaskan dari penjara. Alasannya nih, setelah uji DNA baru ketahuan jika Morton bukan pelaku pembunuhan istrinya. Pembunuhnya ternyata adalah seorang mantan narapidana. Lama banget ya ketahuannya, 25 tahun loh, sama kayak umur saya. Masih ingat dengan kisah bayi 81 asal Sri Lanka? Bayi yang selamat dari tragedi tsunami ini sempat jadi rebutan 9 orang wanita yang bersikukuh mengaku bayi berusia 3 bulan ini adalah buah hatinya. Agar kekisruhan tak semakin runcing, pemerintah setempat melakukan tes DNA untuk membuktikan siapa sebenarnya orang tua bayi yang menjadi orang ke-81 yang selamat dalam tsunami 26 Desember 2004 itu di Sri Lanka. Hasil tes DNA menyatakan bayi 81 yang kemudian diberi nama Abilas ini adalah anak pasangan Jelita dan Nurul Zulkifli. Abilas terlepas dari pelukan sang ibu saat gelombang tsunami menerjang. Beberapa hari kemudian, Abilas ditemukan di antara puing-puing bangunan dan lumpur yang mengotori sekujur tubuhnya. Di Williamson County, Tennessee, Amerika Serikat, seorang pria bernama Michael Morton dibebaskan setelah mendekam selama 25 tahun di penjara. Pada tahun 1986, Morton divonis bersalah telah memukul istrinya, Christine Morton, hingga tewas. Pengacara Morton masih terus berusaha mencari keadilan. Sebelumnya, mereka pernah memohon tes DNA dilakukan terhadap barang bukti sebuah bandana yang berlumuran darah. Permohonan itu ditolak. Hingga pada tahun 2010, pengadilan banding mengabulkan permohonan tes DNA. Akhirnya ditemukan bahwa DNA itu cocok dengan seorang pria yang pernah dipenjara di California karena membunuh seorang wanita lainnya. Pasang gadis yang diduga kembar dan terpisah selama 26 tahun juga tengah berusaha membuktikan dugaan mereka melalui tes DNA. Samantha Futterman, seorang aktris yang tinggal di Amerika Serikat, bertemu lewat jejaring sosial dengan Anais Border, gadis Prancis yang tinggal di London. Mereka merasa heran karena memiliki wajah yang mirip dan tanggal lahir yang sama. Juga sama-sama mencintai keju dan alergi laktosa. Untuk membuktikannya, mereka harus melakukan tes DNA. Sayangnya, mereka memerlukan uang sekitar 300 juta rupiah untuk biaya perjalanan dan tes DNA. Pesawat China Air tertabrak UFO. Laporan lengkapnya sesaat lagi.